arahnya, warna, difusi menentukan hasil akhir pekerjaan kita. Di bagian ini, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana pilihan pencahayaan tidak hanya memengaruhi penampilan, tetapi juga karakter orang yang digambarkan. Saya juga akan membahas jenis pencahayaan yang sebaiknya dihindari dan kondisi yang mudah dihindari mengambil foto potret di bagian refleksi kami pada fotografi potret. Kami akan menggunakannya dengan hati-hati contoh yang dipilih. Sedangkan pada bagian selanjutnya yang lebih praktis, saya akan menunjukkan bagaimana menerapkan pengetahuan teoritis tersebut ke dalam praktik. Untuk kenyamanan, kita dapat membagi cahaya menjadi dua kategori dasar: cahaya ambien dan cahaya buatan. Cahaya sekitar pada dasarnya adalah cahaya yang tidak berdampak langsung pada kita. Terkadang kita hanya bisa menyalakan atau mematikannya. Oleh karena itu bisa berupa matahari, bulan, tapi juga lampu jalan, lampu mobil, atau sekadar penerangan rumah. Jenis pencahayaan ini mengacu pada cahaya apapun yang tersedia di lokasi yang ingin kita potret. Menggunakan jenis pencahayaan ini adalah cara terbaik untuk memulai petualangan potret Anda karena paling ambien ringan, kecuali dalam kondisi yang sangat keras, bekerja dengan cukup baik. Dan fotografi potret, matahari adalah sumber cahaya yang sangat kuat, yang berubah tergantung pada sudut datangnya, difusi, waktu dalam sehari, dan objek yang mencerminkannya. Jadi, berlawanan dengan apa yang mungkin Anda pikirkan, cahaya sekitar memberi kita peluang kreatif bagi hughes, bahkan jika mereka dibatasi oleh lingkungan sekitar kita. Waktu atau waktu, bahkan sendiri pada pemotretan kita. Jika kita masuk ke dalam studio foto dan mengambil foto menggunakan sinar matahari masuk melalui jendela atau cahaya yang biasa digunakan untuk menerangi ruangan, berarti kita sebenarnya bekerja dengan cahaya sekitar. Namun saat kita menyalakan lampu fotografi, yang kita gunakan adalah cahaya buatan. Di studio Anda dapat menemukan dua tipe dasar lampu. Lampu penerangan kontinu yang lebih jarang digunakan fotografi studio, namun di sisi lain, cukup murah untuk dibeli untuk digunakan di rumah. Mereka mudah digunakan karena satu-satunya hal yang dapat Anda lakukan adalah menyalakan dan mematikan bola lampu, yang memungkinkan Anda untuk mengubah kecerahan. Sayangnya, kemungkinan menciptakan pencahayaan yang diinginkan tidak sebesar pada kasus flash lampu. Omong-omong, lampu flash studio adalah perangkat yang lebih canggih, yang tidak hanya memungkinkan Anda melakukannya menyesuaikan intensitas flash dengan sangat tepat, tetapi biasanya juga memiliki beragam pengubah khusus yang memungkinkan untuk mengubah karakteristik cahaya, namun menggunakannya secara efisien. Anda perlu memiliki latar belakang pengetahuan dan pengalaman. Informasi yang tepat tentang cara menggunakan lampu seperti itu di studio Anda dapat ditemukan dalam kursus fotografi studio kami. Bahkan lebih banyak lagi lampu flash eksternal yang digunakan. Terkadang mereka dipasang di kamera atau dikendalikan dari jarak jauh, namun biasanya tujuannya adalah untuk merasakan bayangan, tidak berfungsi sebagai sumber cahaya utama. Jenis lampu apa yang harus Anda pilih untuk melengkapi studio rumah jika anggaran Anda tidak terbatas dan Anda tidak akan melakukannya rekam video di studio Anda, tetapi fokus hanya pada pengambilan foto? Center Studio akan menjadi yang terbaik pilihan. Sayangnya, baik biayanya maupun fakta bahwa penggunaannya cukup rumit mungkin membuat kita patah semangat fotografer pemula. Untuk tujuan kursus kami akan fokus pada solusi yang lebih sederhana dan lebih mudah dan yang kemampuannya tidak jauh berbeda dengan lampu flash,
terlalu bertanya pada diri sendiri yang mana lebih baik atau lebih penting, yang mana untuk memulai. Kedua opsi tersebut memiliki pro dan kontra. Cahaya sekitar lebih unggul daripada cahaya buatan dalam dua aspek utama. Pertama, perlu kita ingat bahwa ketika kita mengambil foto potret, biasanya kita ingin memperlihatkan apa yang digambarkan seseorang sebagaimana adanya. Pada kenyataannya, tentu saja, tidak ada yang menghalangi kita untuk membuat orang tersebut terlihat secantik atau setampan itu mungkin. Tapi yang saya maksud adalah orang yang ada di foto itu pasti mirip dengan dirinya sendiri. Penampilan sangat bergantung pada cahaya yang kita gunakan, dan kita perlu mengingat apa yang biasa kita gunakan sebagian besar adalah cahaya sekitar. Dalam kehidupan sehari-hari, kita melihat hampir semua orang yang kita kenal dalam cahaya sekitar saat kita mengambil foto dan lingkungan ringan. Kami segera membuat segalanya lebih mudah bagi diri kami sendiri karena orang yang digambarkan mungkin akan melakukannya langsung terlihat alami. Kedua, cahaya sekitar biasanya cukup tersebar. Sinar matahari menembus, awan masuk jendela yang dipantulkan oleh sesuatu, atau bahkan cahaya yang biasa digunakan untuk menerangi ruangan atau tenda seperti misalnya sinar matahari langsung. Di satu sisi, ini membuat pekerjaan kita lebih mudah karena kita bisa menggunakan sumber cahaya yang bebas dan intens. Namun di sisi lain, kita harus lebih fleksibel. Kita perlu berpose sebagai model atau bahkan memposisikan keseluruhan pemandangan pada sudut yang tepat terhadap cahaya. Dan kita harus mengetahui cara menemukan lokasi atau waktu di mana cahaya sekitar memberikan hasil terbaik. Nanti saya akan menunjukkan di mana Anda dapat dengan mudah menemukan tempat-tempat seperti itu. Sebaliknya, cahaya buatan, terutama pencahayaan yang digunakan di studio, membuat kita lebih kreatif kemungkinan, tetapi juga membutuhkan lebih banyak pengalaman, keterampilan, dan pengetahuan. Terlebih lagi, saat kita bekerja dengan cahaya buatan, kita perlu membangun pencahayaan dari awal, yang terkadang memerlukan pencahayaan buatan membutuhkan banyak waktu ketika kita mengambil foto di lokasi yang kita temui dalam cahaya sekitar. Kita bisa lihat saja sekeliling dan coba tempat dan setting berbeda, sedangkan di studio kita perlu membuat semuanya diri. Manakah dari dua jenis lampu berikut yang lebih baik? Ya, tidak ada jawaban yang pasti. Kedua solusi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan pilihannya sangat bergantung pada apakah Anda lebih suka berkreasi keseluruhan foto dari awal dan memiliki kesempatan untuk memengaruhi setiap elemennya, atau apakah Anda lebih suka bekerja dengan lokasi, cahaya sekitar yang Anda temui dan sesuaikan dengan lain, seberapa fokus dan terarahnya cahaya. Semakin intensif cahayanya, semakin besar perbedaan kecerahan antara bagian foto yang diterangi dan bagian yang tersembunyi dalam bayangan. Selain itu, semakin kuat sumber cahayanya, semakin tajam bayangannya. Satu foto diambil dalam cahaya keras dan foto lainnya dalam cahaya lembut yang tersebar. Seperti yang Anda lihat, perbedaan, kontras, dan ketajaman bayangan terlihat jelas. Secara umum disepakati bahwa dalam fotografi potret wajah kita harus menggunakan cahaya lembut. Berkat kontras rendah dan bayangan halus, ini memberikan hasil yang paling menguntungkan, khususnya dalam hal potret perempuan dan anak-anak. Namun seringkali juga digunakan untuk potret pria. Intensitas cahaya bergantung pada besar kecilnya sumber cahaya dan difusinya. Jadi jika kita mencari cahaya yang akan memberi kita bayangan yang tajam dan kuat, kita harus menggunakan yang kecil lampu sorot di alam, misalnya matahari dan puncaknya. Meskipun matahari sangat besar,
Jaraknya sangat jauh bagi kita sehingga relatif kecil, namun merupakan titik terang. Namun, jika kita ingin mendapatkan efek chiaroscuro yang lembut, kita harus mencoba memperbesar permukaannya area sumber cahaya dengan menggunakan pengubah lampu atau menunggu hingga tambahnya pengalaman. Mulai menyukai beberapa dari mereka tidak dapat dikatakan bahwa salah satu dari mereka secara objektif lebih baik daripada yang lain. Satu-satunya hal yang harus kita ingat adalah kita harus memilih pengubah yang memungkinkan kita untuk mengaburkan bayangan, terutama di awal petualangan Anda. Dengan fotografi studio, cahaya lembut akan memberikan hasil yang lebih baik dan juga lebih mudah dicapai. Nanti, saya akan menunjukkan beberapa contoh cara menggunakan pengubah. Namun sekarang kita akan melihat bagaimana efek yang diciptakan oleh salah satu lampu berubah ketika kita menggunakan peralatan tambahan. Tidak ada pengubah tanpa pengubah apapun yang sangat kontras. Perbedaan antara kecerahan, antara bayangan dan sorotan cukup besar dan bayangan digambarkan dengan jelas. Pencahayaan seperti ini biasanya tidak digunakan dalam fotografi potret payung putih, yang termurah dan cara termudah untuk melembutkan cahaya. Ini juga sangat universal, dapat digunakan meski lampu tidak memiliki spot khusus untuk memasang payung. Ingatlah bahwa Anda perlu menggunakan banyak lakban. Tergantung pada ukuran payung dan jaraknya dari lampu, kita dapat mengontrol kelembutannya cahaya. Namun, ia mempunyai satu kelemahan utama. Itu menerangi segala sesuatu di sekitarnya, tidak hanya orang yang digambarkan, tetapi juga latar belakang dan keseluruhannya pemandangan. Terkadang hal ini bisa menjadi masalah. Payung hitam dan perak, payung yang melembutkan cahaya bukan dengan menyaringnya melalui permukaannya, tetapi dengan mencerminkannya di dalam dirinya. Jika payung dilapisi dengan kertas perak, cahaya yang dipantulkan sebenarnya akan lebih kuat dibandingkan ketika kita menggunakan payung berwarna putih. Tapi itu juga diarahkan dengan lebih tepat, yang berarti tidak akan menerangi keseluruhan adegan dengan begitu kuat seperti halnya payung putih. Kotak tembakau persegi panjang, salah satu alat paling dasar yang digunakan oleh fotografer studio. Jumlah pelunakannya tergantung pada ukuran softbox-nya. Keuntungan besarnya adalah kemungkinan mengarahkan cahaya ke tempat yang ingin kita nyalakan naik segi 8. Kotak lunak, keunggulannya sama dengan softbox persegi panjang. Namun cahaya yang dihasilkan lebih merata dan lebih banyak pantulannya di mata orang yang digambarkan terkadang terlihat lebih bagus dibandingkan persegi panjang biasa diffuser kotak lunak. Seperti yang disebutkan sebelumnya, sepotong bahan yang strukturnya mirip dengan payung dan cara kerjanya sangat mirip. Atur diffuser antara lampu. Ini adalah arah jatuhnya cahaya untuk menggarisbawahi perbedaan. Kami sengaja menggunakan sumber cahaya yang sangat intens dan kontras. Harap diingat bahwa dalam kehidupan nyata, fotografer hampir selalu menggunakan pengubah yang tujuannya adalah untuk menyebarkan cahaya tersebut pada sudut 45 derajat sedikit dari atas. Ini adalah salah satu sudut cahaya paling populer yang berhubungan dengan memotret di luar ruangan pada sore hari, berkat penempatan lampu atau modelnya. Soal cahaya, kita tidak bisa hanya menerangi seluruh wajah saja. Ia mempertahankan tampilan spanel 3 dimensinya, tetapi juga menekankan bentuk wajah. Pada sudut 90 derajat dari samping biasanya digunakan dalam apa yang disebut fotografi low-key dibahas nanti. Jenis cahaya ini biasanya digunakan untuk menyembunyikan bagian wajah dalam bayangan dan menciptakan aura misterius atau menambah keseriusan. Ini dapat berhasil digunakan dalam potret, terutama di studio, namun memiliki dua kelemahan.
Pertama-tama, terkadang hal itu membuat orang yang digambarkan terlihat sangat berbeda dari kenyataannya. Kedua, ketika sorotan dan bayangan bertemu, hal ini cenderung menekankan tekstur dengan kuat terlihat terutama pada bagian dahi cahaya lampu depan yang datang dari arah kamera. Anda dapat memperoleh hasil serupa dengan menggunakan lampu kilat bawaan kamera Anda. Wajah di Sinai sangat datar tanpa terlihat chiaroscuro yang mempengaruhi bentuk kepala dan detailnya wajah menjadi buram dan seluruh foto kehilangan kebrutalannya. Namun lampu jenis ini juga memiliki banyak kelebihan. Pertama-tama, kulit tampak sangat halus karena tidak ada bayangan. Itu sebabnya pencahayaan ini disebut juga high key yang biasanya digunakan dalam iklan kosmetik. Kurangnya efek chiaroscuro dapat diatasi berkat riasan dan pengeditan yang tepat. Bayangan secara harfiah ditambahkan secara manual. Atas, dahi, ringan. Lampu diposisikan di atas model namun digeser ke arah kamera sehingga menerangi sebagian besar wajah. Menciptakan bayangan di bawah hidung. Jenis pencahayaan ini disebut juga pencahayaan kupu-kupu karena terkadang ada bayangan di bawah hidung tampak seperti kupu-kupu. Jenis pencahayaan ini sangat menonjolkan tulang pipi dan merampingkan wajah. Ini adalah salah satu arah cahaya paling alami, dan jika digunakan dengan benar, akan menghasilkan efek yang luar biasa. Cahaya bawah. Jika Anda memposisikan lampu sedemikian rupa sehingga menerangi wajah dari bawah, Anda akan mendapatkan hasil yang sangat tidak wajar memengaruhi. Dalam beberapa kasus, bahkan sulit mengenali orang yang difoto. Bentuk wajah menghilang, hidung membesar, dan karena tidak ada bayangan di leher, maka dagu dan leher menyatu menjadi satu massa. Ini adalah jenis pencahayaan yang paling bermasalah dan paling tidak umum. Pencahayaan ini terkesan sangat aneh dan tidak natural karena hampir tidak ada sumber cahaya yang datang dari bawah ada di alam, dan kita tidak terbiasa melihat orang menyala seperti ini. Tentunya informasi di atas tidak hanya berlaku untuk studio foto. Tentunya informasi di atas tidak hanya berlaku untuk studio foto saja. Saat Anda mengambil foto dalam cahaya sekitar, Anda harus memperlakukannya sama seperti lampu studio. Satu-satunya perbedaan adalah alih-alih menggerakkan lampu, Anda perlu menarik model pada sudut